Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nadia Lantu. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Judianto Mandi SS MSI. Saat ini, mari kita membahas tentang dampak korupsi terhadap sosial kemiskinan dan masyarakat. Korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap kemiskinan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita lihat dampak utama korupsi dalam konteks ini. Yang pertama, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Korupsi mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan publik. Dana publik yang dicuri atau disalahgunakan oleh para pejabat korup menyebabkan masyarakat miskin tidak mendapatkan layanan yang mereka butuhkan, seperti layanan pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, kualitas layanan publik menurun. Uang yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik lainnya seringkali disalahgunakan atau dikorupsi, sehingga mengakibatkan kualitas layanan tersebut menurun. Masyarakat yang terutama dalam kondisi ekonomi rendah terpaksa menerima layanan yang tidak memadai yang berdampak langsung pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Yang ketiga, menghambat pembangunan ekonomi. Korupsi menyebabkan iklim investasi menjadi buruk karena investor enggan untuk menanam modal di negara atau wilayah yang korup. Hal ini menghambat tersedianya lapangan kerja dan kesempatan ekonomi baru yang penting bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Yang keempat, meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi mengikis kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan lembaga negara. Ketika masyarakat merasa bahwa pejabat tidak bekerja untuk kepentingan mereka, tetapi malah memperkaya diri sendiri, mereka menjadi tidak percaya pada pemerintah dan bahkan enggan terlibat dalam program-program pemerintah yang sebenarnya ditujukan untuk kesejahteraan mereka. Yang kelima, memicu kriminalitas. Korupsi yang merajalela dapat memicu ketidakstabilan sosial karena masyarakat yang merasa terpinggirkan atau tidak diperlakukan adil cenderung menjadi frustasi yang kemudian dapat menyebabkan meningkatnya kriminalitas atau bahkan konflik sosial. Korupsi pada akhirnya memperlemah fondasi sosial dan stabilitas masyarakat. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita kali ini tentang dampak korupsi terhadap sosial kemiskinan dan masyarakat, yaitu secara keseluruhan, korupsi memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta menghambat peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Upaya pemberantasan korupsi menjadi penting agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara merata. Baiklah, sekian untuk pembahasan kita kali ini. Semoga video ini dapat mengedukasi kita akan pentingnya dampak korupsi terhadap kesejahteraan sosial. Terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik,
Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.